Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengembangan pola paragraf dengan dosen pengampu Muhammad Badri SPD MPD. Kelompok 8 yang terdiri dari Khairun Nisa, Sofatul Widat Hakim, dan Anisatur Rifka Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pola definisi luas. Pengembangan pola definisi luas. Pola definisi luas merupakan gagasan abstrak yang luas. Definisi ini hanya berisi satu gagasan yang didefinisikan. Teknik definisi luas merupakan pemberian penjelasan tentang sesuatu dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi tersebut. Bisa disebut juga dengan usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap suatu hal atau suatu objek. Kata yang sering digunakan pada definisi luas yaitu seperti kata adalah, merupakan, dan yaitu. Ciri-ciri dari pola definisi luas diantaranya yang pertama terdiri dari sekurang-kurangnya satu paragraf. Yang kedua berisi satu gagasan yang merupakan definendium. Apa definendium itu? Yaitu kata atau kelompok kata yang didefinisikan. Yang ketiga tidak menggunakan kata kiasan. Kata kiasan itu bukan berarti dalam kata yang sebenarnya. Yang keempat setiap kata dapat dibuktikan dan diukur kebenarannya. Yang kelima, menggunakan penalaran yang jelas. Nah, selanjutnya kita ke contoh pertama pada pola definisi luas. Nah, di dalam contoh kalimat tersebut dapat kita analisis ciri-ciri dari pola definisi luas. Yang pertama terdiri atas sekurang-kurangnya satu paragraf. Bisa kita lihat sendiri bahwa kalimat itu sudah memenuhi syarat yaitu satu paragraf. Yang kedua berisi satu gagasan yang merupakan definendium. Apa definendium itu? Yaitu kata atau kelompok kata yang didefinisikan. Di sini terdapat dalam kata merupakan. Yang ketiga tidak menggunakan kata kiasan. Sudah dilihat sendiri bahwa di dalam kalimat tersebut tidak ada unsur kata kiasan sama sekali. Yang selanjutnya setiap kata dapat dibuktikan atau diukur kebenarannya. Di situ pada kalimat fitur ini mempunyai fungsi yang dapat membuat pembaca bisa menemukan tema atau judul tulisan yang dibaca oleh pembaca di dalam blog tersebut. Yang kelima, menggunakan penalaran yang jelas. Di situ terdapat pada awal kata sampai terakhir kata merupakan menggunakan penalaran yang jelas. Kita beralih ke contoh kedua pola definisi luas. Di situ kita bisa analisis ciri-ciri pola definisi luas. Yang pertama, terdiri dari sekurang-kurangnya satu paragraf. Kalimat itu sudah memenuhi kriteria yaitu satu paragraf. Yang kedua berisi suatu gagasan yang merupakan definendium. Pada kalimat ini, kalimat definendium itu terletak pada kata adalah. Yang selanjutnya tidak menggunakan kata kiasan sama sekali. Sudah bisa dipastikan pada kalimat tersebut kata kiasan sama sekali. Yang keempat, setiap kata dapat dibuktikan atau diukur kebenarannya. Pada kalimat ini ada oleh karena rakyat, untuk rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sesuatu sistem pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kelima, menggunakan penalaran yang jelas. Di sini sudah menggunakan penalaran yang jelas ya. Yang jelas sudah dicantumkan di sini penalaran yang jelas.
Selanjutnya, pengembangan pola klasifikasi. Pola klasifikasi merupakan salah satu jenis paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkan ke beberapa kelompok yang berdasarkan dari sifat atau ciri-ciri tertentu. Paragraf klasifikasi juga diartikan sebagai pengembangan paragraf yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kata digolongkan, dibagi, dibedakan, dikelompokkan, dan kata lainnya yang sejenis. Seringkali kata ini di awal atau menjadi gagasan utama paragraf. Yang kedua, paragraf klasifikasi memiliki sifat yang informatif. Oleh sebab itu, kalimat dan dalam paragraf klasifikasi dalam bentuk kalimat fakta. Yang ketiga, secara menyeluruh, paragraf ini mengandung penggolongan suatu hal menurut acuan atau ciri-ciri tertentu. Selanjutnya, yaitu contoh pola klasifikasi. Tanpa kita sadari, ada 3 jenis teman yang ada di sekitar kita. Kelompok pertama ialah teman di kala senang. Teman-teman yang ada di kala senang merupakan teman yang paling mudah untuk dicari. Mereka sangat banyak jumlahnya di luar sana. Biasanya, teman-teman macam ini selalu berada di sekitar kita jika kita sedang berada dalam keadaan senang dan gembira. Tetapi ketika kita sedang terkena musibah, mereka biasanya menghilang entah kemana. Kelompok teman selanjutnya ialah teman dekat atau lebih dikenal dengan sahabat. Ialah teman yang benar-benar dekat dengan kita. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama kita, sehingga kita tahu segala sesuatu tentang mereka. Teman dekat akan selalu berada di samping kita dalam keadaan apapun, entah itu sedih atau bahagia. Namun mencari teman dekat sangatlah sulit. Perlu adanya sesuatu proses untuk menemukannya. Oleh karena itu, memiliki satu teman dekat saja sudah cukup membahagiakan. Kelompok teman yang terakhir ialah teman biasa. Kelompok teman ini merupakan teman-teman yang hanya sebatas kenal dengan kita. Mereka tahu siapa kita dan kita tahu siapa mereka, tetapi kita tidak terlalu dekat dengannya. Teman biasa ini diibaratkan seperti mata pisau. Di satu sisi, mereka dapat menjadi sebuah tolak ukur atau motivator bagi kita. C. Mengembangkan pola sebab akibat. Pola sebab akibat adalah salah satu paragraf yang mengembangkan dari pola pikir paragraf induktif, di mana kalimat utama diletakkan di akhir paragraf dan sering disebut juga dengan kesimpulan. Berdasarkan pola pemikiran tersebut, paragraf sebab akibat atau yang disebut dengan paragraf kausatif merupakan paragraf yang dimulai dengan fakta-fakta khusus sebagai sebab, kemudian disimpulkan menjadi fakta umum pada bagian akhir kalimat yang disebut dengan akibat. Ciri-ciri paragraf sebab akibat adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena mengikuti pola pikir paragraf induktif, kalimat pertama pada paragraf sebab akibat berupa kalimat-kalimat khusus. Yang kedua, paragraf ini memaparkan banyak contoh, masalah atau peristiwa khusus yang disebut dengan sebab, selalu disimpulkan menjadi satu contoh. Masalah atau peristiwa umum yang timbul akibat sebab-sebab tersebut yang disebut juga dengan kalimat akibat. Yang ketiga, gagasan utamanya terletak pada bagian akhir kalimat atau kalimat yang menjadi sebab akibat di dalam satu paragraf. Dan yang keempat, adanya keterkaitan yang logis antara kalimat yang menjadi sebab dan kalimat akibat. D. Jenis-jenis paragraf sebab akibat dan contohnya. Paragraf sebab akibat dapat dikembangkan menjadi 3 jenis. Yang pertama sebab akibat, yang kedua akibat sebab, yang ketiga sebab akibat 1, akibat 2. Yang pertama sebab akibat. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat khusus yang merupakan sebab, lalu pada bagian akhir paragraf disimpulkan dalam kalimat umum yang merupakan akibat. Contoh, Andi suka membantu tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lembut. Dia berbicara tidak pernah menyakiti perasaan orang lain.
Meskipun dia selalu jujur, dia memiliki cara-cara yang tepat untuk menasihati teman-temannya tanpa menyinggung perasaan. Ditambah lagi, dia juga merupakan orang yang pintar di kelasnya. Meskipun begitu, dia tidak pernah pelit ilmu. Andi selalu mengajarkan teman-temannya yang bertanya kepadanya. Oleh karena itu, wajar saja Andi menjadi teman kesayangan dan murid favorit guru-guru di sekolah. Dan yang kedua, akibat sebab. Paragraf ini diawali dengan menyajikan kalimat-kalimat khusus yang berupa akibat-akibat dari sesuatu dan disimpulkan menjadi kalimat umum yang menjadi sebab masalah-masalah tersebut muncul. Contoh, hasil panen para petani di desa Cisandana tahun ini tidak memuaskan. Ribuan hektar sawah hanya bisa dipanen setengahnya. Banyak tanaman padi yang mati sebelum dipanen karena serangan hama seperti tikus, walang sengit, dan lain-lain. Keadaan ini membuat petani cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka harus memutar otak untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Tidak hanya berimbas kepada petani, gagal panen pada tahun ini juga berimbas pada kelangkaan beras di pasar, sehingga membuat harganya menjadi naik hampir 2 kali lipat dari harga awalnya. Permasalahan lain yang muncul ialah keringnya sumber-sumber mata air, sehingga membuat setiap orang kerepotan untuk mendapatkan air yang bersih. Ditambah lagi dengan cuaca yang sangat panas sehingga menusuk tulang. Semua permasalahan di atas timbul karena disebabkan oleh musim kemarau yang terjadi pada tahun ini sangat panjang. Yang ketiga, sebab akibat 1, akibat 2. Paragraf ini memiliki 2 kalimat yang terjadi akibat dari sebab-sebab yang telah dikembangkan pada kalimat sebelumnya. Namun akibat 1 akan menjadi sebuah sebab yang bisa menimbulkan serangkaian akibat lain, yakni akibat 2. Contoh, kerusuhan yang terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu membuat uang sangat sulit untuk didapat. Banyak uang yang hilang, terbakar, maupun rusak. Oleh karena itu, pemerintah kembali mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk mengganti uang-uang yang hilang tersebut. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat itu membuat uang yang beredar di masyarakat cukup banyak, dan terjadilah hiperinflasi. Akibatnya, uang menjadi tidak berharga dikarenakan peredarannya yang sangat banyak, dan juga terjadi krisis moneter.